Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Triadi Saputra dari Prodi D4 Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghubungan jaringan menuju dari server ke 3 lantai. Yang pertama yang kita buat adalah dari router utama terlebih dahulu. Nah, pada router utama yang pertama kita lakukan adalah menambahkan CFI. Karena router utama itu yang digunakan adalah router yang PTNT, dan di dalamnya itu masih belum ada isinya. Nah, pertama yang dilakukan adalah menghubungkan ke server terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya mencari kabel mana yang menghubungkan ke server, yaitu kabel FA 3/0. Nah, di sini saya masukkan IP address-nya 112.13.17.1 dengan subnet mask-nya 224. Kemudian setelah menghubungkan dari router utama, saya langsung masuk ke DNS untuk membuat DNS server. Yang pertama dilakukan adalah kita masuk ke config, terus ke setting, kemudian ada gateway. Gateway itu adalah jalur yang akan dilalui oleh DNS server tersebut, yaitu melalui router utama. Jadi IP pada gateway-nya adalah IP yang ada pada router utama, yaitu 112.13.17.1 dengan DNS servernya 112.13.17.3. Dan kemudian kita membuat IP address untuk DNS tersebut. Pada bagian path Ethernet 0, di sini kita langsung membuat IP-nya, yaitu yang tadi, yang DNS server, karena ini akan digunakan sebagai DNS, yaitu 112.13.17.3 dengan subnet mask 224. Nah, setelah itu kita masuk ke service, kemudian kita masuk ke DNS. Nah, di sini saya membuat domain terlebih dahulu. Yang pertama ada domain untuk web, server web ini, yaitu www.poltektegal.ac.id dengan addressnya ada 112.13.17.4. Kemudian ada poltektegal.ac.id ini untuk domain email dengan addressnya 112.13.17.5. Kemudian kita nyalakan DNS-nya. Nah, di sini kita masuk ke server web. Yang pertama kita lakukan adalah sama seperti tadi, kita masuk ke setting, kita masukkan jalurnya terlebih dahulu, yaitu jalur yang IP yang ada pada router utama, yaitu 17.1. Kemudian DNS servernya menggunakan IP yang ada pada DNS, yaitu 17.3. Kemudian kita membuat IP address untuk web server tersebut, yaitu yang tadi kita masukkan pada DNS, yaitu 17.4. Nah, di sini saya masukkan 112.13.17.4 dengan subnet mask-nya 224. Dan untuk servisnya kita masuk ke HTTP, kemudian kita nyalakan. Dan untuk keperluannya ada beberapa yang harus diedit bila perlu. Namun di sini saya tidak melakukan edit apapun pada indeksnya. Kemudian kita masuk ke server email. Nah, yang pertama kita masuk ke config sama seperti tadi. Untuk gateway-nya, yaitu jalurnya masih sama melalui router utama, dan DNS servernya adalah IP pada DNS. Kemudian kita masuk ke path Ethernet untuk membuat IP-nya sama seperti yang ada di DNS tadi, yaitu untuk email saya menggunakan 17.5. Nah, di sini saya gunakan IP 112.13.17.5 dengan subnet mask-nya 224. Dan untuk email, saya masuk ke service, kemudian saya masuk ke email, dan saya nyalakan terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan domain yang tadi yang saya gunakan untuk email pada DNS server, yaitu poltektegal.ac.id. Kemudian kita set, kemudian kita membuat 6 user sesuai dengan kebutuhan, yaitu seperti di sini saya membuatnya gedung 3 lantai dengan 6 user. Nah, untuk bagian server sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bagaimana caranya menghubungkan ke
lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi yang pertama kita cari dulu kabel mana yang menghubungkan ke lantai 1, router lantai 1 ini, yaitu kabel dari router utama ada FA 0/0. Nah, di sini saya gunakan IP address-nya 172.17.30.1 sesuai yang ada di soal ini, dengan subnet mask-nya 252. Kemudian saya juga mencari mana yang terhubung ke router lantai 2, yaitu pada FA 1/0. Di sini saya gunakan IP address-nya 172.17.20.1. Kemudian untuk lantai 3 ada di fast Ethernet 2/0 dengan IP address-nya 172.17.10.1. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya router setiap lantai ini menerima dari router utama. Itu kita awali dulu dari router lantai 1. Pertama kita masuk ke config, kemudian di sini yang terhubung ke router utama adalah fast Ethernet 0/1. Maka kita buka fast Ethernet 0/1 dan IP-nya saya masukkan seperti yang tadi yang ada pada router utama, hanya saja identitasnya saya ubah menjadi 2. Kemudian saya lakukan juga pada router lantai 2, dan di sini sama, yaitu yang terhubung ke router utama adalah FA 0/1 dengan IP yang sama 172.17.20.2, dan identitasnya saya ubah 2 karena yang satu kan sudah dipakai pada router utama. Begitu juga pada router lantai 3. Kita masuk config. Nah, di sini saya juga masukkan IP yang sama seperti tadi. Kemudian bagaimana cara menghubungkan router setiap lantai ini ke setiap usernya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, yang terhubung ke user ini kan ada FA 0/0, kita masuk ke FA 0/0. Kemudian di sini saya ada IP address-nya 192.168.17.166. Kenapa 166? Karena di sini kan subnet mask-nya 29. Nah, dari 29 ini terdapat 7 user dan dikurangi 1, kemudian 166 ini dikurangi 6, maka hasilnya 166. Dan di sini saya menggunakan IP 166 untuk menghubungkan ke user dengan subnet mask 248. Begitu juga saya lakukan pada lantai 2 seperti ini, karena ini 80 jadi saya masukkan 86. Kemudian untuk lantai 3 juga sama, dan di sini kan lantai 3 kan 0, maka saya langsung tambahkan aja 6. Kemudian untuk menghubungkan ke usernya kita harus lakukan CLI terlebih dahulu. Kita masuk ke fast Ethernet 0/1, kemudian kita masuk ke CLI. Nah, di sini saya sudah memasukkan, dan yang saya masukkan pertama adalah untuk lantai 1 ada IP DHCP pool lantai 1. Kemudian untuk networknya saya menggunakan 192.168.17 dan 160 dengan subnet mask-nya 255, 255, 255, 255 dan 248. Kemudian untuk defaultnya saya menggunakan IP ini, yaitu 192.168.17.166. Kemudian untuk DNS servernya sendiri, yaitu yang ada pada DNS server, ada IP-nya di sini. Nah, untuk DNS servernya saya menggunakan ini 112.17.3. Nah, itu saya lakukan pada setiap router, setiap lantainya, dari lantai 1, lantai 2 sampai ke lantai 3. Kemudian kita cek pada bagian laptopnya atau usernya pada IP configuration. Nah, di sini sudah terhubung semua, baik IP-nya, subnet mask-nya, default gateway maupun DNS servernya. Nah, kemudian saya akan melakukan uji coba, melakukan uji ping terlebih dahulu pada setiap lantai. Yang pertama untuk lantai 1 terlebih dahulu. Di sini lantai 1 dengan IP-nya ada 192.168.17.166.
166. Nah, terus saya enter. Nah, di sini keterangannya reply berarti sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita coba untuk lantai yang kedua. Kita masukkan ping 192.168.17.86. Nah, di sini sudah berhasil ada reply form 192.168.17.86. Walaupun awalnya tadi ada request team author lebih dahulu, tapi ini berhasil terhubung. Kemudian saya mau mencoba ping untuk lantai 3. Sini ping 192.168.17.6 dan saya enter. Nah, langsung terhubung. Nah, kemudian saya juga akan mencoba mengakses ke email, yaitu ping ke poltek.tegal.ac.id. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini saya berhasil terhubung ke poltek.tegal.ac.id atau domain yang saya gunakan untuk server email. Kemudian kita coba akses ke situs webnya www.poltek.tegal.ac.id. Saya coba. Nah, tadi request team author lebih dahulu dan ini sudah berhasil terhubung. Jadi di sini saya sudah berhasil terhubung ke semua lantai, yaitu lantai 1, lantai 2 dan lantai 3. Kemudian saya juga sudah berhasil terhubung ke server email dan juga ke server webnya. Di sini saya akan coba membuka webnya pada web browser. Nah, sudah terakses. Kemudian yang terakhir saya akan mencoba mengirim email dari berarti user yang saya pakai itu ada user yang saya buat tadi pada server email. Itu yang ini. Kan tadi ada user 1 sampai 6. Nah, di sini saya masukkan terlebih dahulu pada setiap laptop. Yang ada di sini yang pertama ada ini user 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti ini, yang saya masukkan yaitu username-nya. Saya pakai user 1 dengan email address-nya user1@poltek.tegal.ac.id dengan income mail servernya ada poltek.tegal.ac.id. Untuk outgoing mail servernya sama. Kemudian untuk username-nya user 1 dengan password-nya 1, sesuai dengan apa yang tadi saya masukkan di server email. Begitu juga pada laptop lainnya, saya juga melakukan hal yang sama. Seperti ini sama saja, hanya saja usernya saya ubah sesuai usernya itu tadi ini user 1, 2, 3 sampai 6. Dan di sini saya akan mencoba mengirim email dari user 1 ke user 3. Kita klik compose. Nah, kita tujuannya ke user 3 at poltek.tegal.ac.id. Nah, udah seperti ini, kurang L. Nah, saya coba tes. Saya akan mengirimnya. Nah, di sini send sukses. Maka saya cek langsung ke user 3-nya apakah pesannya sudah masuk. Nah, ada receive ini. Nah, ini tes tadi kan saya sudah masukkan. Nah,
Sudah masuk, kemudian ini reply untuk membalasnya. Iya, saya balas seperti itu dan send. Nah, udah sukses juga di user 1. Oke, ini udah dibalas. Kemudian saya coba dari user 3 ini ke user 5. Kita compose, kemudian user 5 add poltek tegal.ac.id. Halo. Dan ini kita coba, kita kirim. Nah, send sukses. Langsung saja saya lihat di laptop ini, di user kelima apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk juga. Kemudian saya balas, ya. Nah, sudah terkirim. Kita cek di user ketiga. Nah, sudah ada balasannya. Kemudian saya coba lagi dari user 1 langsung ke user 5, apakah bisa. Saya coba user 5 poltek Tegal. Nah, kenapa untuk setiap lantainya bisa terhubung? Nah, di sini kan sudah sukses semua. Nah, kenapa bisa terhubung? Karena di sini saya menggunakan routernya, maka saya menggunakan router statik. Nah, router statik ini yang membuat dari user 1 ini mampu menjangkau ke user yang ada di lantai 2. Jadi ini kan tadi kan user lantai 1 bisa terhubung ke lantai 2, bisa terhubung ke lantai 3. Karena di sini saya menggunakan router. Untuk routingnya saya menggunakan routing statik. Yang pertama pada router utama saya untuk network dan masknya saya menggunakan default yaitu 0.0.0.0, begitu juga dengan masknya. Kemudian untuk next hopnya yang pertama saya masukkan dulu IP yang ada pada lantai 1 yaitu 30.1. Nah, di sini saya pakainya 30.2 karena titik 1 itu kan yang memang digunakan untuk router utama. Nah, di sini jadi yang saya gunakan adalah yang ada pada router setiap lantai ini yaitu titik 2. Jadi yang pertama adalah lantai 1 30.2, kemudian lantai 2 20.2 dan lantai 3 ada 10.2. Kemudian saya juga melakukan routing pada setiap lantainya. Nah, untuk lantai 1 saya menggunakan ini yang ada pada router utama yaitu networknya tadi kan sama masnya kan default yaitu 0.0.0.0 dengan next hopnya yang ada pada router utama yaitu 172.17.30.1. Begitu juga pada router lantai 2. Nah, sama saja. Kemudian pada router lantai 3 juga saya melakukan routing yang sama. Nah, ini yang menjadikan kenapa dari user 1 bisa terhubung ke user 3 yang terletak pada lantai yang berbeda. Begitu juga dari user 1 ini langsung ke user 5 juga bisa. Karena saya tadi menggunakan routing statik dengan networknya dan masknya saya menggunakan default. Kemudian saya juga memasukkan IP-nya sebagai next hop-nya, sebagai jalurnya, sehingga setiap lantai dapat terhubung. Baik, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan mengenai menghubungkan bagaimana dari server ini. Pertama kita membuat server, kemudian kita menghubungkan ke setiap user, baik dari satu lantai maupun terhubung dari setiap lantai menggunakan routing statik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irfan dari Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.